Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Semua sehat? Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Anjau Silau. Jangan lupa ya, yang pertama tonton dulu video ini, kemudian subscribe dan juga komen. Kalau suka dengan video ini boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Hari ini saya kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Nah, beliau ini sudah bakatnya terus juga aktivitasnya di dunia perfilman itu sudah malang melintang di Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol sedikit bersama dengan Bang Buyung. Beliau selain pegawai negeri sipil di lingkungan LPPR di Bandar Lampung, beliau ketua komite perfilman dari DKL ya Bang ya, Dewan Kesenian Lampung. Oke, kita langsung sapa. Assalamualaikum Bang Buyung. Waalaikumsalam Medi. Nah, beda ya sahabat Medi, kalau seorang yang main film atau aktif di dunia perfilman itu awet muda kelihatannya. Oke, Bang Buyung mungkin di awal bisa cerita seperti apa sih awal mula Bang Buyung bisa terjun di dunia perfilman ini, Bang? Awal mula ya. Jadi waktu zaman sekolah dulu, SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu udah berteater. Dulu kan di Jakarta, nama teaternya JRPS, Gelanggang Remaja Planet Senen. Itu saudaranya Umar Yakub, dia tuh tokoh juga di Jakarta. Jadi suka kita ngikutin festival-festival teater anak-anak di tim bersama teater Tradida, ya. Ada di situ ada Reni Wijaya, ada siapa yang main pemain itu lupa saya namanya betul. Nah, dari kebiasaan berteater itu, kemudian SMA ada di Lampung, masih ikut berteater di teater Tanggamus. Tanggamus itu punya anak SMA 2 ya. Dengan anak-anak OSIS bikin teater Tanggamus, kemudian bikin teater Krakatoa, kita pentas sampai kita panggil sutradara Arifin Cenur, mentas Tengul di sini di Provinsi Lampung, sukses waktu itu. Nah, kebetulan di kantornya kan ada namanya program pendidikan gratis ya, gratis di RRI ini. Tahun berapa itu Bang? Tahun 1999. Oh, 99 ya. 99. Jadi di situ TVRI dan RRI mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Multimedia MTS Yogyakarta. Nah, di situ kita belajar bukan hanya audio, kita belajar juga visual. Ya, jadi audio visual. Nah, dari teater terus ikut sekolah di audio visual MTS itu kan bisa digabungin ilmunya. Dan di teater acting, di visual kita bagaimana bisa menggunakan acting itu jadi sebuah visualisasi yang bisa ditonton. Simple aja seperti gitu. Oke. Nah, kemudian kalau sepak terjangnya di DKL ini gimana Bang awalnya? Kalau sepak terjangnya di DKL kita memang kan basically ya berkesenian lama ya. Jadi alasan pertama kenapa Buyung itu bisa masuk ke Dewan Kesenian Lampung hampir 4 periode, 4 kali 3 itu 12 tahun nih. Jadi itu karena juga teman-teman senior melihat bahwa kita sendiri punya basically berkesenian di Lampung, di teater yang bagus waktu itu kan, malah melintang dunia teater orang kenal dan berteater udah dianggap tua juga nih si Buyung sama teman-teman senior seniman Lampungnya, dimasukin lah ke Dewan Kesenian Lama ke Lampung yang sesuai dengan komitenya. Buyung itu dari mana? Komite film, ya kan? Makanya sampai sekarang alhamdulillah ada di komite film DKL. Tetapi kan sekarang masih saat transisi. Waktu itu kan ketuanya masih Ibu Justin ya. Ibu Justin, Pak Ridho sudah selesai, dia itu suami. Kita sekarang lagi gak ada pimpinan begitu. Oke. Nah Bang, kemudian di DKL sendiri adakah produksi film yang memang sudah diproduksi nih Bang? Oh iya. Di DKL itu setiap tahun ada program, kan ada anggarannya itu, setiap komite ada anggaran yang bikin program apa. Misalnya mau bikin program workshop ke kampus-kampus, bisa. Nah, itu juga program bisa dipakai mau bikin film misalnya film yang bernuansa kedaerahan, ada konten lokal seperti kemarin kita buat Hiwang. Nah, nangis ya? Bukan Hiwang, Hiwang. Hiwang. Okay. Jadi kita buat Hiwang seperti itu. Ada, kita produksinya banyak, ada Onang 1, Onang 2, Onang 3 supaya menjadi ikon di Lampung ini. Tokoh Onang itu siapa? Tokoh lelucon kayak Kabayan di Bandung gitu. Untuk penayangannya sendiri Bang? Kita waktu itu ada Tegar TV, ya, jadi kebetulan Tegar TV memutarkan itu juga ada waktu itu Lampung TV diputerin secara ya nggak waktu Kabayan bayar-bayaran lah.
berdasarkan mereka butuh program, kemudian mereka program kita bagi film ini diputer gitu. Bang, melihat perkembangan perfilman, kalau di Jakarta ini luar biasa ya Bang ya, minat masyarakat tentang film itu luar biasa. Tapi kalau di daerah seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Kayaknya sih Jakarta sama di daerah sekarang udah nggak sebagus dulu lagi ya. Jadi insan-insan film sekarang juga kan banyak yang vakum tuh, udah nggak hidup lagi. Jadi bisnis perfilman di Indonesia emang bisa kita katakan udah jatuh. Karena begini sih ya, mereka tuh udah kalah dengan sinetron, ya kan? Ku menangis. Oke. Sinetron itu kan simpel, ya. Walaupun penggarapannya sama, dia ada proses 4 tahapan, ya, ada perencanaan, ada set up and rehearsal, ada production, ada post production, tapi dia disimpelkan jadi 20 menit di TV. Tapi kenapa ya Bang, kalau seorang pemain film itu apa ya, gengsinya lebih gede ya dibanding pemain sinetron gitu loh? Iya dong. Kalau dunia film itu kan film leretan maksudnya ya. Itu kan dia bukan seperti makanan instan. Ya kan? Kalau orang film itu seperti Raisa Etapi, Elmani, terus apa namanya? Christine ya sebenarnya. Berproses ya Bang? Iya, ada proses lah. Resita, ya, ada Berry Prima. Itu melalui latihan-latihan yang keras. Jadi kalau dia punya karakter, ya begitulah karakter dia. Dia sesuai tuntutan dengan skenario. Kalau sekarang kan Emedi, lo jadi orang ganteng, lo nanti disuruh ngerayu cewek, ngomongin begini, ekspresi lo aja yang penting. Cutting-cuttingnya lebih cepat, tapi kalau film cutting mahal Pak. Kan gitu. Proses editingnya waktu itu kan kita, kalau dunia film layar masih di Hongkong, masih iya. Jadi emang beda gitu. Makanya gengsinya dalam konteks itu ya. Kalau penasaran, kalau film kayak Berry Prima gitu ibaratnya agak kolosal itu gimana sih Bang? Mereka bisa terbang segala macam itu? Itu kan teknologi. Gitu. Walau zaman dulu teknologi sudah ini sebenarnya. Enggak juga. Dulu tuh kalau bisa terbang main tali-tali nggak kelihatan, digantung. Ya kan? Sekarang nggak, udah pakai efek-efek ya kan. Jadi di mana komputerisasi sudah mendukung teknologi seakan-akan tadi pakai fungsi efek-efek itu ada silat misalnya pakai tenaga dalam keluar merah, ya kan? Siap keluar merah, musuhnya keluar biru berantem di tengah dua. Gitu. Oke. Nah, Bang Buyung, mungkin sahabat media juga penasaran Bang. Kalau tadi Bang Buyung bilang sekarang dunia perfilman agak meredup, adakah usaha dari DKL atau Abang sendiri nih untuk bagaimana tetap bisa eksis dunia perfilman? Kalau Dewan Kesenian Lampung itu kan punya fungsi sebagai katalisator, ya. Jadi sebagai motivator. Kita punya program selalu setiap tahun untuk turun misalnya ke di Dharma Jaya bersama teman-teman di Dharma Jaya bagaimana membuat workshop, buat festival, atau orang-orang DKL di komite film itu menjadi juri. Terus setelah penjurian kita berikan workshop secara teoritis bagaimana membuat sebuah produksi film melalui tahapan-tahapan apa dulu. Seperti itu, men. Jadi kita kayak program ada tiap tahun. Terus minat dari masyarakat sendiri khususnya generasi muda gimana, Bang? Wah, cukup antusias di Lampung ini. Setiap kabupaten tuh punya sineas ya, sineas muda. Dari SMP tuh, men. Kemarin itu kalau nggak salah 2 tahun lalu anak bang saya SMP, dia bikin film apa ini. Dia cuma ngomongin soal gabah padi aja, tapi dia menang di tingkat provinsi, kemudian kita bawa ke tingkat nasional. Artinya apa? Di situ kan what the motivation on behind-nya, apa yang ada di kepala dia, sehingga gagasan dia itu bisa disaksikan. Nah, kalau kita fungsi kamera itu kan cuma mewakili mata orang tuh, ya kan? Nah, dia anak SMP di Perum Sewu ini dia bisa bagaimana kamera itu berfungsi sebagai mata orang. Jadi kan kalau kita ngomongin padi ya padinya begitu. Tapi bagaimana detail padi sehingga dia bermanfaat sebagai harapan masyarakat di Sewu dia bisa angkat melalui mata kamera tadi. Jadi kalau harus kreatif iya. Jadi kalau ngomongin Lampung bagaimana antusias masyarakat itu cukup luar biasa ya. Boleh tanya di teman-teman yang lain. Setiap kabupaten di 15 kabupaten gitu ya, itu ada wakilnya. Kalau ada FLS 2M itu pasti ada wakilnya.
biasa. Luar biasa. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan ada nggak sih bang? Kayak misalkan pelatihan menjadi seorang aktor atau aktris film gitu? Nah, kalau pelatihan kalau di begini, jadi kalau pelatihan menjadi artis seorang film itu hanya sebatas acting ya, sebatas acting. Jadi tidak terkonsep bagaimana latihan acting itu sesungguhnya belum terkonsep. Jadi hanya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya gini, di SMA A akan diproduksi sebuah film. Dan secara sederhana mereka mencari misalnya saya menjadi artis, ya kan? Itu dilatih sebentar. Tapi kalau teater kayak ada di Bandar Lampung, di Bandar Lampung itu dilatih tuh bagaimana acting yang bagus. Kemudian juga baru-baru ini ada pelatihan make up karakter, ya kan? Itu make up karakter itu terdiri dari orang-orang rafi, ya, perfilman ya. Perfilman yang diundang ke Lampung itu bagaimana membuat make up luka, make up horor, make up segala macam. Itu dalam rangka supaya sineas di Lampung itu lebih mempunyai wawasan tentang pendukung film yang utuh itu gimana, ya gitu. Yang membuat saya penasaran juga nih sahabat Medi, kalau di Jakarta para pemain itu dibayar mahal bang. Kalau di Lampung atau di daerah tuh nggak mahal-mahal banget. Bahkan mungkin cuma dikasih nasi bungkus aja gitu. Maaf yang ngomong gitu. Kenapa bang? Ini bukan soal nasi bungkusnya. Kalau di Jakarta itu kan udah kota bukan metropolitan lagi, kota kosmopolitan, udah kota yang udah nggak tahu lagi klasifikasinya. Dan bisnisnya di situ bukan bisnis ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Betul, kalau ketika orang dicari itu memang udah punya sesuatu yang memenuhi persyaratan mereka, gitu, ya kan? Mereka kan kalau ngomong aja dibayar di Jakarta itu, nggak usah ngomong film deh, kita ke kamar mandi aja ngebayar. Kalau di Lampung atau di daerah Jawa Barat atau yang kota-kota yang juga punya kans besar punya film kayak di Bandung, kurang apa Bandung itu kreativitasnya kan? Dari wardrobe, dari make up, dari style, dari dan sebagainya, masih kalah kan sama Jakarta, apalagi Lampung, ya kan? Berarti harus digali aja potensi yang ada, siapa tahu bisa terbang ke Jakarta. Persoalannya sekarang, setiap potensi perfilman di daerah itu celakanya bermuara ke Jakarta. Kalau di Jakarta dianggapnya udah nasional, ya kan? Padahal kan belum tentu. Tinggal bagaimana di setiap daerah itu memenuhi standar kualitas dari misalnya punya kamera, jangan kamera kayak HP, HP ini juga HP yang murahan lagi kan, celaka kan ada klasifikasi gimana bikin film dengan kualitas bagus dengan harga kamera yang mahal. Itu dulu dipikirin, bagaimana lighting, bagaimana audio, itu dulu harus beres. Di Lampung tuh kelemahannya cuma itu doang. Kalau ilmunya atau apa bang ini bang? Ilmunya belum paham atau gimana? Bukan, kalau ilmunya kita nggak kalah sih sebetulnya. Ada lulusan IKJ banyak di sini kan, dunia sinematografi banyak di Lampung. Kayak saya aja kan lulusannya MMTC Yogyakarta, sombong dikit kan. Jadi artinya ada klasifikasi sendiri, ya kan. Teman-teman di DKI tuh kayak Dede Safara, kayak yang di luar yang independen kayak Irwan, kayak banyak lah. Mau kita nggak bisa sebut itu orang-orang sebetulnya punya potensi. Gitu loh, ilmunya ngelotok ya bang mereka. Udah ngelotok, nggak pakai baca kertas lagi. Kalau dibelah otaknya nih keluar tuh gambar. Gini, memang what the motivation on behind yang penting. Apa yang lo pikirin, yang ada di belakang lo tuh apa sih? Lo mau bikin apa? Yang penting itu pesan moralnya apa? Ya adanya di belakang kepala si pembuat film. Itu harus punya dulu. Kalau dia nggak punya what the motivation on behind, dia nggak bisa bikin film. Baik. Karena gagasannya itu apa dulu? Luar biasa. Nah, sahabat Medi, saya juga mau nanya sama Bang Buyung, Bang, harapan Abang terkait dengan perfilman khususnya di Provinsi Lampung ini apa, Bang? Ya, jangan mati. Jadi jangan sampai kalau nggak ada acara besar kita mati. Jadi kalau ada kegiatan pasti nanti spanduknya dalam rangka menyambut hari, dalam rangka memperingati hari baru bikin film. Artinya kan mesti dibantu dulu sama orang. Kalau bisa nggak dalam rangka apa-apa, gua bikin film. Nah ini yang benar, itu harapan saya. Jadi hidup terus tuh film, begitu men. Oke, ini luar biasa semangat dari seorang Bang Buyung yang harusnya sudah punya regenerasi nih, sahabat Medi. Jadi memang siapapun yang ingin bermain film, tentunya jangan lupa
tonton video setelah ini karena nanti kita ingin tahu bagaimana syarat atau seperti apa sih acting yang dilakukan dalam pemilihan para pemainnya. Nah, sampai di sini dulu acara kita dalam acara ini tentunya di hari ini. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan juga share. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa. Oke, Sinias Lampung. Jangan lupa subscribe acara Medi.